Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ya, dalam materi kali ini saya sendiri memperkenalkan diri. Saya Nanang Sukron Makmun. NIM saya 1817401030. Saya dari 5 MBIA IN Purwokerto, dan saya akan membuat tutorial atau video sing ora pati suwe, tapi insyaallah manfaat, amin. Dengan judul cara membuat soal di Google Classroom. Langsung saja, cara membuat soal di Google Classroom. Lanjut. Dan di sini saya berasumsi Anda sudah, karena apa? Apabila Anda sudah dan ininya sudah, itu akan lebih mudah untuk bisa membuat soal di Google Classroom. Yaitu satu, mendownload aplikasi Google Classroom itu sendiri yang seperti ini. Aplikasinya cari aja di Play Store, banyak kok. Terus yang kedua, sudah membuat kelas, yaitu kelas untuk diskusi. Dan yang ketiga yaitu sudah memasukkan seluruh murid. Yang keempat yaitu menjadi pengajar di lembaga pendidikan. Bila mana semua ini sudah Anda punya, itu maka akan lebih gampang untuk bisa masuk membuat soal di Google Classroom. Salah satu paling penting yaitu 4, sudah menjadi pengajar di lembaga pendidikan. Jikalau belum bisa membuat soal karena memang masih jadi murid atau mahasiswa dan seterusnya, masih ngintil dengan dosennya. Ini khusus untuk dosen ataupun guru, begitu. Dan selanjutnya yaitu berikut adalah step-stepnya, yaitu cara-caranya. Di sini saya tidak menggunakan video atau apa, tapi saya menggunakan gambar, yaitu hasil screenshot saya sendiri. Bukan saya sendiri sih, maksudnya saya cari yang pertama, satu, login dulu ke akun guru di laman Google Classroom. Makanya ini untuk guru atau dosen, bukan untuk mahasiswa atau murid. Jadi masuk ke halaman Google Classroom yang akan tertera seperti ini. Terus kedua, kemudian klik kelas Anda dan klik tugas Anda. Ini tugas kelas. Kelasnya misalkan kelas 5 MIA atau 7 MIA dan sebagainya lah. Itu diklik saja. Terus yang ketiga, di halaman tugas kelas klik tombol buat pertanyaan. Di sini ada halaman buat, tulisan buat, dan ini diklik dan klik pertanyaan, buat pertanyaan. Ini seperti itu. Dan selanjutnya buat pertanyaan untuk soal Anda. Di sini seperti ini. Tadi sudah klik buat pertanyaan, dan di sini tinggal mengklik pertanyaan apa yang Anda ingin tanyakan kepada mahasiswa ataupun murid, apapun itu, apakah siapa presiden pertama Indonesia ataukah apa itu terserah dosennya. Setelah itu, di sebelah kanan tentukan jenis pertanyaannya, apakah berupa penjelasan singkat atau pilihan ganda. Ini misalkan pilihan ganda atau jawaban singkat, yaitu ada tambahannya masing-masing.
mungkin jawaban singkat itu lebih mudah, jawab pilihan ganda itu lebih mandani ada yang membuat jawaban lain lah begitu. Nah seperti ini. Terus step berikutnya yaitu jika berupa pilihan ganda Anda yang memilihnya, maka Anda wajib memberikan pilihan jawaban, contohnya seperti ini di bawahnya ya. Contoh pertanyaan, siapakah presiden pertama Indonesia? Nah, di sini pilihan gandanya A. Soekarno, B. Soeharto, C. B.J. Habibie, D. Megawati. Nah, ini pilihan ganda. Tapi kalau yang soal singkat mungkin lebih mudah, atau jawab tok gitu ya. Mulai seperti ini step-stepnya. Terus selanjutnya, nah kemudian setelah pertanyaan dan jawaban pilihan ganda dibuat, geser ke bagian kanan untuk melakukan pengaturan lainnya. Nah, di sini akan setelah Anda geser ke sebelah kanan itu akan muncul halaman seperti ini ya. Terus di panel kanan ini Anda bisa menentukan untuk siapa soal di atas, kemudian poin untuk pertanyaan ini dan deadline ya. Anda klik ini dan ini semua untuk semua siswa atau ini untuk kelas berapa tuh, dan ini poinnya berapa, soal satu itu berapa poin. Misalkan satu soal itu 25 poin ya, misalkan membuatnya itu 4 ya 25 jadinya 100 begitu. Misalkan satu nomornya itu poinnya 25 poin misalkan. Nah ini tenggat yaitu deadline, sampai kapan, misalkan dikirim tanggal 1 November ya, deadline-nya berarti tanggal 7 November misalkan gitu. Nah topiknya itu materinya apa gitu. Misalkan materinya IPS ya tulis IPS, nah ya materinya IPA ya tulis IPA begitu ya. Simpel aja lah, jangan dibuat mumet begitu mungkin. Nah sini klik centang, siswa dapat melihat ringkasan kelas ya. Dan selanjutnya yaitu jika dirasa sudah pas, klik tombol tanyakan, maka pertanyaan tadi akan dikirimkan ke semua siswa yang terdapat di halaman. Nah tadi kan di halaman slide keberapa itu, nah ini apa ya, nah ini tuh, nah tanyakan ini klik, nah terus akan muncul seperti ya, maksudnya bukan akan muncul tapi ya akan ke-share ke semua murid atau mahasiswa setelah klik tanyakan. Dan yang terakhir yaitu mungkin seperti ini ya, sudah siap dijawab, sudah siap di share, dan ini sudah di share seperti ini modelnya. Setelah ini di akun dosen atau akun guru ya, bukan di akun murid ya. Nah mungkin sudah seperti ini ya, sudah tinggal menunggu deadline-nya kapan ya. Mungkin video ini saya buat ya hanya untuk pembelajaran saja bagi saya sendiri maupun yang melihat ya video ini ya. Mungkin step-stepnya sudah ya, karena pun ini sangat simpel membuatnya, nggak ribet-ribet banget, nggak seperti Google Form lah. Ini kan Google Classroom sangat simpel. Selanjutnya ya ini catatan penting. Nah emot sedulur, satu fitur ini cocok dipergunakan untuk soal-soal pendek, bukan soal panjang. Sebab dalam satu pertanyaan Anda hanya bisa membuat soal, artinya jika Anda punya 10 pertanyaan, Anda harus membuat soal seperti di atas banyak 10 fitur. Ini juga tidak memungkinkan untuk memberikan nilai secara otomatis. Maksudnya ya satu pertanyaan itu ya mandan apa ya, bolak-balik, maksudnya ya wis pertanyaan yang gawe maning kayak nih kayak gue. Karena pun saya belum pernah mencoba, ini hanya eksperimen saya sendiri, yaitu ingin mengetahui juga seperti apa sih membuat soal para dosen untuk mahasiswanya begitu.
mungkin ini, dan juga tidak memungkinkan untuk memberikan nilai secara otomatis. Ya tinggal dosennya saja lah mau menilai bagaimana. Ya saya sendiri juga bereksperimen, kembalikan ke dosennya masing-masing saja begitu. Terus kecuali jika Anda menggunakan Google Form, saya sebaiknya gunakan penilaian secara manual, di mana Anda juga wajib mencatat jawaban yang benar dari masing-masing siswa. Nah, beda antara Google Form dan Google Classroom itu lebih simpel Google Classroom ya. Jadi Google Form itu ya sudah, maksudnya ya cukup menjadi pilihan, maksudnya ya enggak, kalau tidak memakai Google Classroom ya Google Form, tapi kalau saya sendiri lebih simpel Google Classroom gitu. Dan untuk dosennya mungkin lebih baik penilaiannya itu secara manual, di mana Anda juga wajib mencatat. Nah, berarti dosennya itu juga harus mencatat masing-masing jawaban mahasiswa dengan benar dan telaten lah ya. Makanya saya bilang, saya kembalikan ke dosennya masing-masing soal penilaian tersebut begitu. Nah, dan itu dia cara membuat soal atau pertanyaan di Google Classroom. Semua dapat dipahami. Setelah ini saya akan membuat tips lain masih terkait Google Classroom ya. Mungkin maksudnya ya entah saya masih kepo untuk yang lain-lain tentang Google Classroom, karena ya saya juga ingin bereksperimen sendiri begitu maksud saya ya. Mungkin dari beberapa yang saya buat ini ya, mohon maaf sekali karena memang di sini ya saya juga lagi bereksperimen. Saya ingin mengetahui bagaimana dosen membuat soal di Google Classroom, maka dari itu saya bereksperimen dan membuat materi tentang cara membuat soal di Google Classroom ya. Tapi saya juga enggak terlalu memikirkan bahwasannya emang ya dosen sih harus paham ya. Tapi saya ingin bereksperimen saja terkait dengan cara membuat soal di Google Classroom sendiri, karena saya sendiri pun belum pernah membuat soal di Google Classroom begitu, karena saya masih mahasiswa. Mungkin begitu mengapa saya memilih topik cara membuat soal di Google Classroom ya. Banyak sekali kesalahan dari saya sendiri, juga saya masih belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin cukup sekian saja dari saya tentang materi cara membuat soal di Google Classroom ini. Yang terakhir ya, mungkin cukup sekian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak kekurangan dari saya, dan terima kasih sudah mendengarkan materi ini ya. Banyak kesalahan, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.